Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda. Alhamdulillah hari ini Ulun ada di TK apa Bu? Al-Kausar ya. Tentu ini adalah kesempatan luar biasa. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu guru. Ada bapak gurunya nggak Bu? Nggak ada ya. Kemudian ada anak-anak solihah yang bersekolah di sini ya. Apa kabar anak-anak Bunda? Baik. Sehat? Sehat. Siapa yang puasa angkat tangan? Oh, banyak yang puasa. Puasanya penuh atau baru setengah hari? Oh, penuh, hebat. Wah, luar biasa anak-anak Bunda. Ayah Bunda, pemirsa Duta TV semuanya, tentu kita senang sekali ya kalau anak-anak kita sudah belajar berpuasa. Meskipun mungkin ada yang puasanya baru setengah hari ya. Setengah hari? Iya. Ada yang puasanya 1 hari sampai maghrib tapi sambung-sambung. Iya, siang makan terus sambung lagi. Ada yang gitu nggak? Ada? Ada yang puasanya disambung? Oh, hebat ya. Jadi Ayah Bunda, kita tahu bahwa berpuasa ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita juga sejak dini. Banyak hikmah yang kita dapatkan, apalagi dalam rangka kita menumbuhkan karakter baik pada anak-anak kita. Kita tahu juga banyak keutamaan dari ibadah puasa, selain tentu saja kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa ya anak-anak, kita bisa merasakan bagaimana itu orang-orang yang mungkin dia makannya belum bisa 1 hari 3 kali sehari misalkan karena belum ada rezeki yang cukup misalkan ya. Jadi kalau kita berpuasa, kita melatih untuk bisa merasakan ya, mungkin saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah ya dengan kekurangan harta benda sehingga belum bisa makan makanan yang secukupnya seperti itu ya. Oleh karena itu, Bunda hari ini mau cerita tentang bagaimana bersyukur seperti Rasulullah. Ya, Bunda punya teman. Kasih salam dong sama temannya. Namanya adalah Riko ya. Kasih salam. Kasih salam dong buat Riko. Assalamualaikum Riko. Ya, suaranya yang kenceng dong. Salah. Riko gitu. Waalaikumsalam teman-teman gitu ya. Rikonya udah datang nih ketemu teman-teman. Riko, kita mau cerita apa Riko? Bunda, kita mau cerita tentang Rasulullah yang bersyukur gitu ya. Kira-kira suara Riko gitu bagus gak ya? Iya, ayo Riko kita baca bukunya. Nah, bagaimana bersyukur seperti Rasulullah? Ya, sejak menikah dengan Khadijah, anak-anak Bunda tahu kan? Rasulullah mempunyai istri namanya adalah Khadijah radhiyallahu an. Ya, jadi setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu an, Rasulullah tuh kekayaannya bertambah-tambah ya. Rasulullah kemudian juga semakin rajin bersedekah. Siapa yang tahu bersedekah itu apa? Memberi. Pintar anak Bunda. Ya, jadi kalau kita punya kelebihan walaupun sedikit, kita bagi kepada orang yang tidak mampu. Kalau Riko sudah bersedekah atau belum? Kalau Bunda kasih uang, aku bersedekah katanya. Gitu ya. Kalau anak-anak Bunda kalau dikasih orang tua juga sudah bisa bersedekah kan? Ya. Iya. Nah, waktu Rasulullah sholat nih ya, waktu Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabatnya, loh
Ternyata Rasulullah menangis berurai air mata. Air matanya sampai membasahi dadanya begitu ya. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu ya Rasulullah? Tanya sahabat ya. Tanya istri beliau. Kenapa kamu menangis gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah kau suka jika aku jadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya? Begitu kata Rasulullah. Tidaklah mudah dakwah Nabi ya, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Banyak ujian yang diberikan kepada beliau ya. Oleh karena itu Rasulullah selalu bersyukur. Jadi kata Rasulullah, rasa syukur itu akan menguatkan iman di dalam hati ya. Kemudian Rasulullah kan berjuang ya dengan para sahabatnya untuk menegakkan Islam. Nah, ketika Islam sudah sampai besar ya di negeri Arab ya, ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah sering berbagi kepada orang-orang tidak mampu yang ada di Mekah ya. Ini kalau di Mekah banyak apa? Banyak hewan. Oh iya, onta namanya. Nah, Rasulullah banyak berbagi dan itu sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada yang berkata begini, Abu Sufyan namanya. Nabi SAW memberiku semua yang aku butuhkan. Beliau berikan. Padahal beliau dulu aku benci, tetapi sekarang aku cintai, kata salah seorang sahabat. Kemudian istri Rasulullah ada juga yang namanya Aisyah ya. Aisyah ini juga dipanggil dengan sebutan Humaira ya oleh Rasulullah. Besar sekali cinta beliau kepada Aisyah ya. Nah, meskipun besar cinta beliau kepada istri beliau ya, ibadah tetap diingatkan oleh Rasulullah kepada istrinya untuk tidak lupa beribadah. Nah, kalau kita di dalam bulan puasa juga harus ingat, selain kita berpuasa dengan menahan haus dan lapar, kita juga harus terus melaksanakan amal ibadah. Siapa yang sudah belajar sholat? Wih, hebat. Sholatnya berapa kali ya sehari ya? Sholat 5 kali. 5 waktu. Betul, apa aja yuk? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, pintar semua. Oh, boleh pakai sholat sunat ya? Oh, hebat ya. Nah, jadi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus selalu melaksanakan ibadah ya, kewajiban kita kepada Allah. Riko, kamu dari tadi kenapa tutup mukanya? Mukanya kenapa ditutup, Riko? Bunda, aku malu, aku masih lupa sholat. Riko lupa sholat. Nah, Riko sama teman-teman tidak boleh lupa sholat ya. Karena kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang disayang Allah, kita harus bersyukur. Bersyukurnya adalah kita juga ingat saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Kita harus bantu juga saudara kita, karena bisa jadi di dalam rizki kita ada rizki orang lain. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, sholat, puasa, apalagi mengaji ya. Sembahyang ya, sama dengan sholat ya, sedekah tadi ya, dan itu adalah bukti bahwa kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Kalau Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, beliau sampai menangis berurai air mata ya. Beliau katakan, mengapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu beliau senantiasa beribadah ya. Beliau contohkan kepada kita dan kita harus mengikuti ya. Bagaimana Rasulullah sudah
mengingatkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana melaksanakan amal ibadah, termasuk juga menolong orang lain yang membutuhkan dengan cara bersedekah. Habis ini siapa yang mau jadi anak yang rajin bersedekah? Angkat tangan. Wah, semuanya. Bagaimana kalau kita tepuk anak soleh, Bunda? Anak-anak tahu ya? Ayo Riko, kita tepuk tangan juga ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ya, oh Riko juga tepuk tangan tadi ya. Iya dong Bunda, gitu ya. Tadi dia juga tepuk tangan Rikonya. Nah ya Bunda, pemirsa Duta TV, tentu menyenangkan kalau kita mengajak anak-anak kita belajar banyak hal tentang Islam melalui cerita. Nih tadi mungkin setelah ini ibu-ibu guru bisa menggunakan beberapa buku yang akan Bunda berikan setelah ini untuk bercerita kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semakin berkesempatan untuk belajar banyak hal ya, punya karakter baik, dan apalagi kalau diteruskan oleh orang tua di rumah ya ayah bunda, jangan lupa untuk menyempatkan membaca buku untuk anak-anaknya. Bercerita untuk anak-anak di sekolah, di pendidikan anak usia dini bisa jadi adalah kesempatan untuk melatih mereka belajar membaca ya. Belajar membaca tidak selalu harus yang mengenal huruf langsung gitu, mengenal kata langsung, tetapi melalui cerita juga bisa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus mendampingi anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang solihah, berkarakter baik, yang tentu di masa yang akan datang menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan Rasulullah, menjadi umat Rasulullah yang tentu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Demikian ayah bunda pemirsa Duta TV, Roadshow Inspirasi Keluarga kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke kamera sana dah.